Oke, selamat pagi teman-teman semua, Ananda semua, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu, ya. luar Gimana biasa. itu siapa? Andi di Jepang ya. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah di sini musim dingin nih, Bu. Oke, luar biasa ya. Eh, Tadi kemarin Ibu dengar Putri ya, Putri sedang kedukaan ya. Ya, ya, turut berduka cita ya. Ibu harap hari ini semua dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, teman-teman, seperti biasanya, setiap kali kuliah, Ibu selalu kasih Google Form ya untuk absen ya. Jangan lupa ya, setiap ketua tim untuk memperhatikan anggota timnya. Karena satu kelas kita isinya 90 orang gitu ya. Jadi nggak mungkin Ibu panggil satu-satu, dan ketua tim yang sudah Ibu pilih yang aktif, tolong memperhatikan karena biasanya Google Form itu akan ada 3 kali ya di dalam sesi ini gitu ya. Jadi malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam kuliah kita psikologi konseling di pertemuan kedua. Oke, Ibu izin share screen ya. Nah, pertemuan kedua kali ini Ibu ingin membahas tentang hubungan terapeutik dan peran konselor. Ada yang pernah dengar terapeutik itu apa ya? Boleh teman-teman, mungkin anak-anak di sini, Ananda semua, terapeutik itu apa sih? Boleh Akbar coba, udah pernah dengar belum sih istilah terapeutik? Waduh, Bu, baru pertama, Bu. Oke, ada yang di sini backgroundnya kesehatan? Ada? Kesehatan mungkin, atau backgroundnya konselor gitu ya? Di sini pasti beragam semua ya. Ada yang mungkin udah S1 juga ya, konselor. Ya, jadi kita akan belajar tentang hubungan terapeutik dan konseling. Tapi sebelum masuk kelas, ingat ya, rules of thumb di dalam kelas ini ya, karena kita pembelajaran virtual, maka rumus HOP ini harus dijalankan ya. Kalau nanti suatu saat kita ketemu ya, misalnya kita bisa kopdar, kuliah offline, kita akan ketemu, tetap ini dibawa ya, HOP. Happy, jangan lupa on cam ya, karena kita harus selalu terkoneksi satu sama lain biar Ibu bisa lihat wajah ganteng dan cantiknya kalian juga bisa ngeliat Ibu gitu ya, dan kita saling terkoneksi karena ini pelajaran psikologi konseling. Jadi kita harus memperhatikan gestur tubuh dari teman-teman yang ada di sini. Kemudian partisipatif itu juga sangat dibutuhkan ya. Jadi teman-teman yang aktif nanti akan mendapatkan nilai lebih pastinya. Kemudian exciting, selalu bergairah ya. Membawa gairah itu sangat penting di dalam sebuah pembelajaran ya. Oleh sebab itu, sekarang Ibu minta semua teman-teman yang ada di sini boleh scan barcode. Yuk semua scan barcode ya, Ibu tunggu ya selama 1 menit. Ini benar ya teman-teman ya, tolong di scan barcode. Silakan. Ya, masuk ke dalam www.menti.com. User code-nya 68434718. Kalau sudah boleh infokan sudah? Sudah semua? Akbar, Imam, Kartika, Lasmifmah, Putri sudah semua? Andi? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kita akan mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Ibu akan buka. Ya, silakan boleh diisi. Oh ya, udah ada yang masuk. Silakan. Ya mungkin 1 minggu ini ada yang ngubul otaknya, panas gitu ya. Wah, ada yang mungkin punya rasa yang gak enak gitu ya sebelum masuk kelas ini. Atau mungkin ada yang sedang stres banget gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan apa yang tertulis di sini gitu ya. Jadi keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Awal-awal kita harus cek dulu nih kondisi teman-teman. Syukur kalau semuanya bisa bahagia, happy, baik. Mudah-mudahan ini adalah doa buat kita semua ya. Supaya nanti kedepannya belajar kita juga lebih oke. Oke, sekarang sebelum masuk pembelajaran kita akan berhenti sejenak. Ngasih space dulu buat diri kita untuk kita bernafas
Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang wah pegel nih duduk terus gitu ya, boleh sekarang tarik nafas lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Relax ya, tubuhnya relax, duduknya juga relax. Ya, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut perlahan. Bagus sekali. Ya, sekali lagi ya. Tarik nafas lewat hidung dan hembuskan perlahan. Oke, good. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran supaya kita mendapatkan rahmat dari Tuhan ya, kita akan mulai pembelajaran kita sebelum materi berlangsung dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh ya teman-teman, sudah semua ngerjain kuis di AIDLTS? Ya, saya memberikan kuis sebelum masuk kelas ini ya, selalu di AIDLTS. Tolong kalian kerjakan ya, karena ini yang masuk kelas ini pastinya sudah mengerjakan kuis. Kalau nggak bisa dapat password untuk masuk kelas ini. Oke? Nah, saya mau membuka dengan satu quote dari Bruce Lee. Emosi dapat menjadi musuh. Jika Anda menyerah padanya, Anda kalah. Anda harus menjadi satu dengan emosi karena tubuh pada akhirnya akan mengikuti pikiran. Ya, makanya sebelum kelas, sebelum belajar itu selalu perhatikan kondisi emosi. Ya, teman-teman sudah saya bagikan buku saya yang judulnya Enjoy Learning. Di situ saya cerita tentang bagaimana emosi menghasilkan dopamin lalu meningkatkan energi di dalam tubuh kita dan menghasilkan pengalaman di dalam emosi dan rasa happy. Sehingga dengan rasa happy itu kita bisa belajar dengan baik. Karena hari ini kita akan banyak berdiskusi, banyak bercerita satu sama lain, dan belajar yang paling baik adalah belajar dengan mengalami. Oke teman-teman, 1 minggu kemarin itu kita sudah banyak banget diskusi tentang konseling gitu ya. Nah, konseling masih ada yang ingat? Ini kemarin ini ada kata kunci loh yang saya kasih di keyword-keyword yang di dalam kalimat ini. Ada yang masih ingat? Ya, jadi konseling ini adalah sebuah hubungan profesional antara konselor yang terlatih dan klien. Hubungan ini biasanya orang per orang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang. Ia dirancang untuk membantu klien mengerti dan memperjelas pandangan mereka tentang rentang hidup mereka dan belajar meraih goal yang mereka tentukan sendiri melalui pilihan yang berarti dan penuh pertimbangan dan melalui resolusi problem emosional maupun interpersonal. Oke, saya mau tanya ke Kartika. Kartika kemarin perhatikan nggak ada keyword-keyword yang digarisbawahi dari kalimat ini? Apa keywordnya? Ingat keywordnya, kata kuncinya apa sih yang kemarin Ibu kasih untuk mengingatkan kalian, oh kalau konseling tuh harus ada ini loh, harus ada ini. Ada yang mau bantu? Mungkin Coba. bisa bantu, Bu. Oke, silakan Andi. Mungkin kata kuncinya adalah hubungan profesional. Jadi Betul, harus ada ya. konselor dan klien. Betul. Apalagi? Nah, dari saya itu saja. Oke, yang lain coba. Selain hubungan profesional apalagi? Siapa nanya? Saya panggil lagi. Imam. Imam. Biasanya aktif, Mam. Oh iya Bu, resolusi problem emosional Ya, atau interpersonal kayaknya Bu. Nah, pinter. Ada satu lagi. Siapa ya yang cewek nih? Ayo, Putri. Silakan Put. Apa Put? Masih ingat? Di tengah-tengahnya belum? Tadi baru di depan sama di belakang. Oke ya. Jadi membantu klien mengerti dan memperjelas pandangan mereka, itu kata kunci ini, 3 kata kunci ini nanti akan kita bawa ya
supaya kita bisa belajar sama-sama. Nah, capaian belajar khususnya untuk pertemuan ini adalah teman-teman mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan tahapan hubungan terapeutik, menunjukkan empati terhadap peran konselor dalam membentuk hubungan terapeutik itu sendiri, dan mempraktekkan keterampilan mendengarkan aktif ya. Bukunya yang Ibu suggest nanti The Heart of Counseling, karena nanti ini akan menjadi tugas kalian juga. Oke, saya akan memutar sebuah klip. Ya, sebentar. Ya, silakan dilihat. Ya. Oke. Sekarang Ibu pengen sebelum kita lihat ya apa sih hubungan terapeutik itu, kita buat kelompok dulu ya teman-teman. Satu kelompok isinya ini ada berapa yang hadir, sekitar 60 ya, berarti ada yang 10, ada yang 11 orang ya. Tolong dikondisikan supaya ketua kelompoknya ya, Akbar, Anidi, Imam, Nika, Lastisma, dan Putri ya. Saya sudah membuatkan breakout room. Tolong masuk ke dalam kelompoknya, dan tugasnya adalah nanti teman-teman boleh cari referensi dari Google mungkin ya, bagaimana konseling itu dibutuhkan dalam kondisi yang ada sesuai dengan klip ya. Yang pertama itu identifikasi masalahnya. Yang kedua, reaksi stimulus apa tuh tadi sama terhadap anaknya ya, dari respon terhadap respon tubuh, perasaan, dan pikiran anak itu. Kemudian dari pengamatan kalian itu coba analisa deh, gimana sih hal tersebut berpengaruh terhadap masalah kejiwaan dan kepribadian seseorang atau seorang anak. Oke, waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, sekarang saya mau minta kelompok, bisa dong ya, gampang banget itu mah sehari-hari, karena sehari-hari itu kita banyak banget diperhadapkan pada dunia yang terburu-buru, overstimulated, dan selalu ketika kita keluar rumah aja udah dengar orang ngomel, udah lihat lampu merah, orang lalu lalang di jalan dengan baju yang beragam gitu ya, belum lagi kemacetan kalau di Jakarta itu. Jadi udah banyak banget kredit di dalam otak kita. Nah, kira-kira apa yang teman-teman tangkap secara ringkas aja ya? Mungkin bisa dimulai perwakilan aja nih, perwakilan, nggak mungkin semuanya juga kalian ya. Imam boleh, jangan Imam lagi lah ya. Andi lagi. Yang belum bersuara siapa ya di sini ya? Bentar. Lafisma nih, yang cewek, kubu cewek belum bersuara. Lafisma, Bu. silakan. Tadi video klipnya itu kalau dianalisa tuh seperti apa sih prosesnya? Itu kayak
ini ya Bu ya, situasi masyarakat yang sangat-sangat sibuk ya Bu ya. Kemudian terjadi pergolakan antara individu, ada konflik, ada sesuatu yang benar-benar di luar batas kapasitas manusia gitu Bu. Oke, overwhelm gitu ya? Ya overload gitu, sepertinya Betul. sangat-sangat penuh, secara kegiatannya penuh, terus emosionalnya meledak, mungkin seperti itu Bu. Ya, dan itu adalah kondisi yang kita alamin. Makanya nggak ada yang namanya orang bebas dari stres. Semua orang punya kapasitas stres masing-masing gitu ya. Cuman berbeda satu sama lain. Makanya sekarang banyak anak berkebutuhan khusus, banyak orang dewasa yang tiba-tiba stres, banyak kasus bunuh diri karena overload di dalam otak mereka gitu. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya di teknik slide ini. Nah, menurut personal adjustment dari Jorat, orang itu sebenarnya melakukan konseling itu dari beberapa hal gitu ya. Cuman menurut WHO katanya 5% itu orang di Indonesia yang tergolong punya gangguan mental gitu ya, itu hanya 1% mencari pertolongan. Mereka kebanyakan kalau di Indonesia tuh ya, menurut beberapa penelitian dan beberapa survei yang saya baca, itu kebanyakan mencari pertolongan sendiri alias self diagnose gitu ya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba dengar hari ini ada bapak bunuh 4 anaknya gitu. Ya, yang kemarin saya tangani itu yang satu keluarga mati gitu. Waduh, itu kayak tiba-tiba gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kebanyakan orang mencari konseling itu karena masalah-masalah ini gitu ya. Mereka ingin bertahan hidup, mereka berusaha survive, atau fisik mereka sudah banyak terganggu, biasanya orang tua sih ini. Kemudian ada masalah cinta, seksual, kemudian masalah gangguan fokus gitu ya, atau sulit mengatasi tantangan hidup, atau dia orang yang pengen bebas tapi terdoktrin atau terekspektasi dengan harapan orang tuanya sehingga anak remaja itu tidak bisa menjalani kehidupannya secara bebas. Nah, apa peran konselor dalam hal ini? Konselor dalam hal ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kalau menurut Client Center dari Carl Rogers. Carl Rogers ini adalah salah satu tokoh konselor yang teman-teman nanti bisa pelajari di pertemuan nanti gitu ya setelah UTS tentang pendekatan humanistik ya. Walaupun teman-teman pasti udah dapat di teori psikologi kepribadian di semester sebelumnya ya. Apa aja? Empati, genuine dan unconditional positive reward. Ini sebenarnya udah sering kita lakukan ya, ketika ada teman bercerita, kita empati, kita tulus memberikan perhatian, penghargaan gitu ya. Karena kalau Carl Rogers itu atau Client Center sifatnya humanistik, jadi dia menghargai setiap orang yang punya masalah itu. Mereka itu punya potensi untuk berkembang ya. Carl Jung juga mengatakan kasih saya semua orang sakit dan saya akan membuatnya sembuh. Artinya apa? Ada harapan ya. Jadi teman-teman kalau di sini ketemu orang yang udah kayak udah stres dipasung mungkin kalau di daerah-daerah gitu ya, ada harapan untuk mereka sembuh gitu. Nah, Carl Rogers juga mengatakan ketika kita melakukan konseling, kita itu nggak cuma mendengar, tapi kita betul-betul mendengarkan. Makanya kenapa kita dikasih 2 telinga, 2 mata, 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengarkan dengan empati ya. Hati kita seluas samudra. Jadi kalau misalnya teman-teman ada orang curhat gak betah deh dengerin gitu ya. Nah itu mungkin perlu dilatih, karena itu adalah bagian yang paling penting. Karena ketika orang datang ke kita ada masalah, dengan dia bercerita itu 75% masalahnya sudah tuntas gitu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika kita ketemu klien adalah membangun hubungan, betul ya. Nah, di semester sebelumnya saya mengajar tentang neuroscience, bahwa di otak kita itu punya mirror neuron. Mirror neuron kayak apa sih? Ya, mudah-mudahan masih ada waktu kita akan melihat tayangan seperti ini. To show this, we took 2 men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment.
Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Just be incredibly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No. Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty Because it was basically. have been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, a bit for what? Good in terms of variety. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good, they kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, no, I didn't like it very much. No? No. I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. Because the volunteers like Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share the. their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Walk out of this room. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in business. Well, that's what everyone says, it's fantastic. Used to. Yeah, you don't. I think if you do it, it's great. There are so many great people that you can. Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak? Nah, boleh kasih tahu saya kira-kira apa yang terjadi ya di antara kedua pasangan ini? Silakan, ayo. Nggak usah bicara banyak-banyak ya. Yang penting kesimpulannya apa sih kalau misalnya yang satu itu orang melakukan yang namanya matching mirroring, yang satu lagi tidak melakukannya. Nah, apa saya sebut dari huruf abjad, Akbar. Silakan Akbar, apa yang kamu tangkap di dalam video ini? Bu, izin sebelumnya waktu ya Bu ya, tinggal 2 menit lagi. Oh oke, Adi pas aja kalau gitu. Ya, jadi di dalam melakukan hubungan kita perlu yang namanya kedekatan satu sama lain. Kita perlu membuat diri kita atau diri kita bisa masuk ya, konselor itu bisa masuk ke dalam pikirannya klien. Jadi tidak menggunakan apa yang kita persepsikan terhadap diri dia dengan keluhannya gitu ya. Jadi banyak eksplorasi perasaan dia ketika dia datang, kemudian ketika dia menangis lalu kita harus bagaimana, kemudian kita melakukan matching mirroring dengan meniru beberapa gerakannya gitu ya. Nanti itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya yang berjudul micro skill counseling ya, tentang perilaku verbal dan nonverbal dan apa sih yang perlu kita balas ketika mereka berkomunikasi dengan kita ya. Oke, kita akan latihan berdua-berdua untuk latihan matching mirroring. Oke, memorize. Nah, terakhir dari saya, tingkah laku nonverbal konselor itu hendaknya tingkah laku yang menunjang kualitasnya dia. Adapun tingkah laku yang tidak lazim atau normal itu merupakan sinyal dari hubungan yang penting bagi konselor untuk memahami informasi sebagai proses konseling selanjutnya ya. Jadi orang konselor itu harus peka terhadap tanda-tanda tingkah laku yang dimunculkan klien. Oke, terakhir dari saya, teman-teman tugas individu ya pastinya. Buat ringkasan dari bab 8 yang berjudul struktur hubungan terapeutik, saya sudah menaruh di link AI. Kemudian yang kedua, jangan lupa isi kuis ya. Apa saja yang kalian pelajari selama pembelajaran kita hari ini. Kemudian berlatih ya. Berlatih itu nanti kalian menulis di PowerPoint 2 halaman saja, ceritakan bagaimana pengalaman kamu saat menemukan masalah sehari-hari, kemudian bagaimana ketika membangun hubungan dengan dia, lalu bagaimana reaksi klien dan perasaan atau perasaan Anda juga sebagai konselor, dan analisis hubungan yang perlu dibangun. Oke teman-teman, kuliah kita hari ini sampai di sini. Jadi teman-teman boleh nulis di kertas dan atau di form Google yang terakhir saya kasih, itu sudah saya kasih ya, apa yang teman-teman pelajari selama perkuliahan kita hari ini. 3 hal aja, silakan diklik linknya.
Nah, ke depan kita akan teruskan dengan micro skill counseling, dan saya mencoba untuk membuat pantun, bukan membuat pantun, mencoba untuk berpantun ya. Teropong senapan untuk membidik, tekan pelatuk dengan jari. Kelas kita menjadi tempat terbaik menuntut ilmu, mewujudkan mimpi. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Tetap bahagia dan terus bertumbuh bersama UICI. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Kita langsung saja mengingat waktu. Mohon tanggapannya pada Pak Nurmanzah, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Pak Rihan. Sebelum saya memberikan komentar, silakan yang belum tadi Pak Akbar ya, belum memberikan komentar siapa tadi? Sudah tadi Pak. Yang belum siapa nih yang belum? Pak Andi sudah. Kartika tadi udah ya? Belum Pak. Oh Kartika yang belum ya? Ya. Silakan Bu Kartika memberikan komentar. Baik Pak, terima kasih. Baik Ibu Lucy, menurut saya presentasinya tadi itu sudah cukup bagus, Ibu. Konseptualnya sangat mendalam tentang materi Ibu. Mungkin kekurangannya adalah manajemen time, manajemen waktunya aja kali yang harus ditingkatin. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Ya, terima kasih Ibu Kartika. Ya, Bu Lucy ya. Karena Bu Lucy ini tidak terlalu biasa kayaknya. Kalau di pendidikan kami S1, S2 memang dilatih micro teaching. Jadi terbiasa 20 menit itu dalam waktu yang dalam waktu singkat itu bisa mengemas pembelajaran itu. Jadi untuk Bu Lucy ini hal-hal yang lebih dulu ya. Kalau dari Bu Lucy ini dosen yang menarik, dosen yang ceria gitu, sehingga menularkan semangat positifnya kepada mahasiswa gitu. Jadi saya sebagai mahasiswa misalnya sekarang itu jadi enjoy aja gitu kan, senang gitu. Minggu depan mau masuk lagi gitu, karena menularkan aura positif gitu, bukan aura kasih, aura positif, aura ceria. Karena Bu Lucy ini kayaknya terlihat ceria. Paduan gesturnya juga ceria, kemudian warna suaranya juga ada khas ya, warna suara Bu Lucy ini kan ada khasnya gitu. Kemudian kinesiknya juga jalan gitu kan, jadi kinesik ini juga penting ya. Bu Lucy ini tangannya bergerak sini, gerak sana, mukanya juga ini ya ceria. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, ini salah satu ini, apalagi memang ya karena Bu Lucy ini dosen psikologi ya, ini salah satu kelebihan. Kami juga sebenarnya waktu S1 ada belajar psikologi pendidikan Bu Lucy. Nah, kalau yang di bidang pendidikan belajar juga psikologi pendidikan. Cuma mungkin karena hanya mungkin satu mata kuliah jadi kurang diperhatikan benar ya. Mungkin dosennya mungkin perlu Bu Lucy ngajar di pendidikan yang psikologi sehingga boleh. Kemudian untuk media juga sudah bagus ya, apalagi memang di kampus kampus UICI ya. UICI ini udah menggunakan AI ya, sehingga memang kayaknya sudah dipersiapkan benar ya untuk audiovisualnya. Kemudian untuk ini ya RPS ya, ini saya komentari RPS kemarin Ibu sempat PR cuma belum saya komentari. Mohon maaf ini karena berbagi waktu nih banyak. Jadi CPMK mata kuliah itu memang harus terintegrasi ya Bapak Ibu, ini semuanya mungkin ya terintegrasi antara CPMK keterampilan khusus dulu kalimat CPMK mata kuliah itu. Jadi keterampilan khusus ditambah pengetahuan, ditambah keterampilan umum, tambah keterampilan khusus. Kemudian untuk nilai, kalau bisa nilai proyeknya lebih banyakin lagi gitu. Karena ini mata kuliah Ibu kan 1:2 ya, 2 praktikum ya. Jadi penentuan waktu ya Bapak Ibu, kalau ada satu kuliah, 2 praktikum, yang kuliahnya itu tetap harus 170 menit, yang satu SKS. Cuma 170 menit pembagiannya ya 1 kali 50 menit tatap mukanya, bisa tatap maya ini kan. Kemudian yang 60 menit penugasan terstruktur, 60 menit belajar mandiri, tetap 170 menit gitu, pembagiannya.
Nanti yang dua SKS-nya untuk praktikum ya 2 kali 170 menit untuk praktikum. Itu kegiatan praktikum. Jadi tugas-tugasnya pun harus memuat yang tadi, yang 60 menit belajar mandiri, 60 menit penugasan struktur, kemudian 2 kali 170 menit untuk praktikumnya. Jadi sebenarnya cukup berat sebenarnya kalau 3 SKS 2 praktikumnya. Kemudian untuk waktu ya, karena saya lihat memang di waktu Ibu belum dicantumkan di RPS-nya kan. Kemudian terkait dengan tadi sub CPMK, sebenarnya sub CPMK tadi kan kalau bisa dibatasi menjelaskan dan mengidentifikasi saja hubungan terapeutik dan peran konselor. Ibu terlalu menumpuk kayaknya sub CPMK-nya sampai ke menerapkan tadi kan ada kan? Terlalu berat maksud saya. Nanti dipisah-pisah lagi aja. Jadi mampu menjelaskan, terus pertemuan berikutnya mampu mengidentifikasi, atau menjelaskan dan mengidentifikasi dulu, baru berikutnya mampu menerapkan. Karena agak berat kan langsung semuanya di situ dipecah jadi beberapa sub CPMK. Jadi 2 sub CPMK saja. Jadi Ibu nanti menyesuaikan lagi sesuai dengan urutan, kalau ini kan case method gitu. Jadi case method itu tadi kalau urutan pendahulunya udah bagus tadi, cuma hadirkan sosok profil inspirasi Ibu. Kan belum ada Ibu tadi kan, inspirasi terkait dengan konselor. Mungkin tadi ada sih, cuma nggak di videoin yang Carlo Rogers itu. Oh ya, jadi di video kan sosok inspiratif konselor di Indonesia siapa misalnya, siapa namanya? Yang terkenal kalau yang bapak-bapak tuh, Pak siapa? Yang sering menangani kasus anak itu siapa? Kak Seto. Pak Seto. Kak Seto. Ditampilkan Kak Seto misalkan. Dia mungkin, atau Bu Lucy langsung, Ibu bisa menangani kasus-kasus, kemudian dibuat profil singkat kan. Kemudian diundang juga ke sini ke sana gitu kan, sehingga mengalami. Nah, siapa yang ingin menjadi profil ini nanti sub CPMK-nya nanti tadi mampu menjelaskan dan mengidentifikasi hubungan terapeutik dan peran konselor. Di PowerPoint-nya sudah bagus, hanya di PowerPoint itu untuk materinya kalau bisa materi yang terbaru, Bu. Saya lihat materi Ibu memang udah internasional ya. Internasional materi, buku-bukunya internasional. Jurnal internasional, hanya tahunnya saya lihat misalnya tahun di bawah 80-an itu banyak. Jadi usahakan yang tahun 2000-an gitu cari. Oke. Yang tahun terbaru. Ya. Kemudian harus fokus ya Bu ya, nanti di kegiatan intinya mahasiswa disuruh membaca dulu materi Bu. Nanti kalau di real teaching-nya ya, jadi diminta membaca dulu materi. Minimal 3 buku dibaca. 3 buku maksudnya tidak semua bukunya itu materi yang ini saja kan, hubungan. Jadi fokusnya hanya ke hubungan terapeutik dan peran konselor saja. Hubungannya seperti apa, itu kan poin pentingnya itu. Karena saya lihat tadi Ibu bagus materinya tapi kurang fokus ke hubungannya yang mana gitu. Nah, kan ini kan ingin melihatkan hubungan terapeutik dan peran konselor itu seperti apa gitu. Itu yang pentingnya, fokus ke sub CPMK ya. Jadi mereka suruh baca, diskusi, udah diskusi baru nanti Ibu boleh ceramah, Ibu memberikan penguatan. Sudah itu baru boleh diberikan tes ya. Ibu banyak tadi aplikasi-aplikasinya luar biasa nih, banyak menguasai aplikasi Ibu. Nanti mungkin saya belajar juga dengan Bu Lucy. Banyak aplikasi. Tapi sebelum diberikan kasus diberikan tes dulu secara kognitif lewat quizzes gitu kan. Pilihan ganda aja. Tapi soalnya terkait hubungan terapeutik dan peran konselor. Ada satu peristiwa ditanyakan, ada dari peristiwa di atas hubungan yang dilakukan ini apa gitu kan. Dan pertanyaannya seperti itu, tapi pilihan ganda saja. Sudah itu kalau jawaban pilihan ganda kurang bagus baru Ibu berikan penguatan lagi. Sudah itu baru diberikan kasus secara kelompok. Secara kelompok selesai dipresentasikan. Sudah itu kalau mau tugas di rumah ya masih berkaitan dengan jadi kelompok ya, lebih banyak kelompok tugasnya tadi. Kalau yang kasus sudah itu kalau secara individu, kalau mau mengukur secara individu ya tugas di rumah. Tapi sesuaikan dengan jumlah jam 3 SKS tadi. Saya kira itu Bu, buah duku buah semangka, presentasi Bu Lucy luar biasa.
Ya, untuk Terima kasih, semuanya Pak juga Nek. luar biasa. Karena waktu Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih banyak nih. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Ya. Tetap semangat ya, tetap fokus untuk menuju guru besar ini semuanya. Harapan ya kita, harapan dan doa kita Bapak Ibu nanti sampai ke profesor semua. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Raihan ya. Ya, terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.